mati-matian mengejar kereta. Dan di belakangnya ada zombie yang menakutkan. Meskipun berhasil mencapai kereta, tapi zombie itu juga meraih pegangan kereta. Saya akan menceritakan film hari ini. Jalan raya di Korea Selatan. Seorang pengemudi melihat teleponnya berdering ketika hendak mengambil telepon. Ia seperti menabrak sesuatu. Pria itu keluar. Ternyata ia menabrak seekor rusa. Dia tidak peduli, mengatakan sesuatu yang sial dan pergi. Saat ia pergi, rusa yang ia tabrak tiba-tiba bangkit kembali. Tapi matanya menjadi putih. Sisi lain, di sebuah kereta menuju Busan, pria itu menuntun putrinya untuk menemukan tempat duduk. Kereta akan berangkat setelah keduanya duduk. Ketika penjaga mengatakan kereta akan berangkat, seorang gadis panik bergegas ke kereta. Tapi ia tidak melihatnya. Kaki gadis itu sepertinya terluka. Pembuluh darah hitam terus menyebar ke atas. Lalu dia perlahan berjalan ke kereta. Penumpang di sekitar tampaknya tidak menyadari kelainannya. Setelah melewati kereta, gadis itu jatuh ke tanah dan kejang-kejang. Setelah seorang pramugari wanita mengetahuinya, ia segera meminta bantuan. Tapi saat ini, gadis itu berdiri dengan postur yang aneh. Pembuluh darah hitam telah menyebar ke wajah. Dia menyeringai pada pramugari, naik ke tubuhnya dan menggigit. Orang-orang di dalam kereta sangat terkejut, tapi tidak ada yang berani melakukan apapun. Detik berikutnya gadis itu menerkam orang lain. Baru kemudian mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Semua orang mulai melarikan diri ke gerbong belakang. Kereta depan sudah berantakan saat ini. Orang-orang mulai saling menggigit. Gadis kecil baru saja keluar dari toilet, melihat orang-orang yang melarikan diri dengan wajah buta. Sampai Seokwo melihat bahwa pramugari pria digigit dan berubah menjadi zombie. Dia bangun tiba-tiba. Kemudian dia berbalik dan mengambil putrinya. Zombie di belakang datang seperti gelombang. Seokwo memeluk putrinya, berlari ke gerbong yang aman. Tepat ketika dia hendak menutup pintu, seorang wanita hamil berlari ke arahnya. Melihat zombie di belakang mereka, Seokwo memilih untuk menutup pintu. Untungnya, sang Hua pintar bela diri, merobohkan zombie dengan satu pukulan, membuka paksa pintu, datang dengan istrinya. Pada saat ini, pasukan zombie berkerumun di pintu. Seokwo menemukan mereka sepertinya tidak membuka pintu. Mereka telah kehilangan kemampuan untuk berpikir, hanya naluri untuk menyerang yang tersisa. Sung Gyeong menempelkan koran. Setelah ditutup dengan koran, zombie itu menjadi tenang. Sang Hua yang hampir dikunci, meminta Seokwo untuk meminta maaf. Bisa saja ia memukul Seokwo. Dia telah lama kehilangan hati nurani. Saat ingin meninjunya, tapi dia dihentikan oleh istrinya yang sedang hamil. Semua orang saat ini menonton berita di ponsel mereka, menonton video berbagai serangan zombie. Semua orang sedikit bingung. Saat ini kereta telah masuk stasiun. Melalui jendela kereta, orang-orang melihat pemandangan yang mengerikan. Orang-orang di luar sana menepuk jendela, berteriak minta tolong, tapi langsung jatuh oleh zombie. Kemudian seseorang melihat darah di luar. Untungnya, kereta tidak berhenti di stasiun ini. Pada saat ini kereta mulai berjalan. Karena keadaan darurat, kereta hanya menuju stasiun Daejeon. Dikatakan bahwa ada tentara yang menjaga di sana. Sangat aman. Seokwo yang gelisah diam-diam datang gerbong lain. Dia menelepon seorang teman di tentara, bertanya apakah Daejeon benar-benar aman. Temannya yang berada di tentara mengatakan sebuah berita yang mengejutkannya. Ia memberitahu bahwa Daejeon tidak aman. Semua orang akan dikarantina segera setelah kereta tiba. Tapi ia bisa membantunya, membiarkan dia mencari jalan keluar lain. Akhirnya kereta perlahan memasuki stasiun Daejeon. Semua orang turun dari kereta. Stasiun di mana orang harus datang dan pergi. Tidak ada seorang pun selain mereka saat ini. Semua orang berjalan menuju gerbang. Hanya Seokwo bersama putrinya berjalan ke lorong yang dijaga oleh pagar pembatas. Di sisi lain, semua orang naik elevator. Mereka melihat kumpulan tentara, tapi semua tentara telah menjadi zombie. Mereka bergegas berbalik. Segera seseorang jatuh dalam gelombang zombie. Sang Hua dengan cepat membawa istrinya ke tangga. Seokwo juga menerima panggilan. Pihak lain mengatakan bahwa stasiun Daejeon tidak aman, memintanya untuk segera lari. Pada saat ini, zombie yang tak terhitung jumlahnya datang. Dia berbalik dan menemukan putrinya dalam bahaya. Dia berlari ke putrinya dengan putus asa. Tepat ketika putrinya akan digigit zombie, Sang Hua menjatuhkannya dengan pukulan. Sung Gyeong bergegas mengambil gadis kecil itu dan berlari keluar. Beberapa orang bisbol di pintu memanggil mereka. Seokwo dilempar ke bawah oleh zombie. Tepat ketika dia tidak bisa bertahan, seorang pengemis menutup kepala zombie dan menyelamatkannya. Seokwo segera berlari. Semua orang memblokir pintu dengan erat, akhirnya mengunci pintu. Tetapi menemukan bahwa kaca sudah mulai pecah. Mereka berbalik dan berlari. Kaca di belakang mereka pecah. Saat ini kereta telah berangkat. Mereka kehabisan tenaga. Kereta siap berangkat. Dan hanya ada 3 dari mereka yang masih hidup. Siswa dan Seokwo naik kereta terlebih dahulu. Sang Hua agak lambat karena gendutnya. Tapi untungnya, ia ditarik ke kereta pada saat-saat terakhir. Akhirnya aman untuk saat ini. Kemudian mereka menyadari, mereka terpisah dari keluarga mereka. Sang Hua mendapatkan telepon istrinya. Ternyata mereka terjebak di gerbong 13. Sang Hua mendongak. Mereka ada di gerbong 9. Itu berarti mereka harus pergi. Ketiganya tidak ragu. Setelah bersiap-siap, pertempuran dimulai. Sang Hua membunuh zombie dengan satu pukulan. Semua zombie diselesaikan satu persatu. Seokwo dan siswa dari belakang juga bergabung dalam pertempuran. Setelah pertempuran sengit, mereka melewati gerbong 10. Datang ke gerbong berikutnya. Siswa itu ingin melakukannya, tapi ternyata mereka adalah teman sekelasnya. Dia tidak bisa melakukannya. Sang Hua mendorongnya menjauh dan menyerang. Tapi tidak lama, mereka dalam bahaya. Pada saat ini kereta memasuki terowongan. Karena zombie tidak bisa melihat, mereka berhenti bergerak, mengambil keuntungan dan menyelinap pergi diam-diam. Tinggal satu gerbong. Saat ini ketiga orang itu kelelahan. Ada lebih banyak zombie di sini. Untungnya, Seokwo menggunakan otaknya, menunggu kereta masuk terowongan. Mereka menyelinap ke tengah kereta, kemudian menggunakan telepon untuk membuat suara, memimpin zombie ke sisi lain. Mereka mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi. Sama seperti itu mereka lolos dengan susah payah. Mereka akhirnya menemukan wanita hamil dan gadis kecil. Kemudian mereka terus bergerak ke kereta belakang, manfaatkan kereta saat masuk terowongan. Semua zombie buta. Mereka memanjat dari rak bagasi. Tepat setelah semua orang tiba dengan selamat, pengemis terakhir jatuh. Putri yang baik hati ingin menyelamatkan, tapi ayahnya menghentikannya. Berjalan sendiri, tiba-tiba kereta keluar dari terowongan.
Seokwo mendorong pengemis itu. Semua orang bersembunyi. Tepat ketika keduanya ingin mengambil kesempatan untuk pergi, pengemis itu menginjak kaleng. Mereka bergegas pergi. Pada saat Seokwo dan pengemis lewat, Sang Hua dengan cepat menutup. Tapi masih terlambat. Pintunya tersangkut oleh tangan zombie yang terulur. Sisi lain, semua orang bergegas ke gerbong berikutnya, tapi tidak bisa membuka pintu. Sisi lain dari pintu, sekelompok penyintas egois mengikat pintu dengan pakaian, memutuskan harapan hidup mereka. Zombie akan segera datang. Seokwo bergegas untuk membantu, tapi saat ini, tangan Sang Hua digigit zombie. Ketika Seokwo menyelesaikannya, Sang Hua sudah memiliki bekas gigitan di tangannya. Kali ini selesai, Sang Hua akan segera menjadi zombie. Pada waktu bersamaan, siswa itu benar-benar gila. Ia memukul pintu kaca. Akhirnya kaca itu pecah. Tetapi tepat ketika mereka melarikan diri, seorang pria berpakaian hitam hendak menutup pintu. Untungnya, siswa itu menahan dengan lengannya. Pria berbaju hitam menghadangnya. Orang lain juga datang untuk membantu. Orang-orang di kereta itu gila. Gadis kecil itu menangis putus asa. Dia melihat sesuatu yang lebih menakutkan daripada zombie. Pada saat ini, pintu yang menghalangi zombie akan pecah. Sang Hua memintanya untuk merawat istrinya yang sedang hamil. Di belakangnya, Sung Gyeong menatap putus asa pada suaminya yang akan menjadi zombie. Dia menangis. Seokwo yang dulu berdarah dingin, pada saat ini akhirnya mengerti. Ia meminta maaf melihat Sang Hua tampak pucat dan lemah. Dia menarik Sung Gyeong dan hendak pergi. Pintu kaca pecah. Sang Hua menggunakan kehidupan terakhirnya, menghentikan semua zombie. Virus perlahan menipisnya, sampai dia secara bertahap berhenti. Dengan bantuan Seokwo, pintu akhirnya terbuka. Dia membawa putrinya dan wanita hamil masuk. Ketika dia akan menyelamatkan wanita tua, sudah terlambat. Wanita tua itu ditenggelamkan oleh zombie. Seokwo menutup pintu untuk mencegah zombie masuk. Wanita tua itu tenggelam oleh zombie. Putri wanita tua itu tidak dapat menerima kematian ibunya. Seokwo memukul pria itu, menanyakan padanya mengapa dia melakukan ini. Pria berbaju hitam itu tidak bisa berkata-kata, hanya dapat mengatakan Nankyu telah terinfeksi. Juga menghasut orang lain, untuk mengarahkan mereka semua ke gerbong lain. Pria itu memanfaatkan orang lain, untuk dirinya sendiri, mereka pun pergi ke gerbong lain. Siswa itu membiarkan pacarnya tinggal di gerbong ini. Tapi pacarnya mengatakan, tidak, di sini lebih menakutkan. Ya, bukankah orang-orang ini lebih menakutkan daripada zombie? Seokwo hanya bisa membawa orang-orang ke gerbong berikutnya. Setelah mereka masuk, pria di sisi lain dengan cepat mengunci pintu. Wanita yang baru saja kehilangan ibunya berdiri, lalu berjalan menuju pintu yang penuh dengan zombie. Pria berbaju hitam di belakang melihatnya, tapi sudah terlambat. Wanita itu membuka pintu, membiarkan zombie masuk. Di sisi lain mereka mendengar teriakan. Mereka ingin membantu, tapi pintunya dikunci. Saat suara menghilang, semuanya mereda. Saat ini kereta telah memasuki kota lain. Tiba-tiba kereta berhenti. Ternyata jalan di depan terhalang. Kondektur memberitahu untuk berganti kereta. Pria berjas di kamar mandi dan pramugara mendengar. Pria berjas itu, dengan liciknya, mendorong pramugara di sampingnya, dan zombie pun menggigit pramugara. Ia melarikan diri, berlari sepanjang jalan, lari ke gerbong tempat kedua siswa itu berada, mendorong gadis itu ke sisi zombie. Setelah pacarnya digigit zombie, ia memukul zombie itu, tapi pacarnya telah terinfeksi. Tapi dia tidak lari. Pria berbaju hitam berlari ke kereta yang perlahan akan pergi. Tiba-tiba ia tersandung. Masinis datang untuk menyelamatkannya, tapi keduanya ditangkap oleh zombie. Pria berbaju hitam digigit di kakinya, lalu dia bangkit dan lari. Sisi lain, Seokwo dan rombongannya baru saja akan berganti kereta. Tiba-tiba ada sebuah kereta terbakar, menjatuhkan kereta di sebelah mereka. Seokwo terjebak di bawah kereta. Di depan mereka, ada kerumunan zombie di balik kaca. Seokwo menemukan jalan keluar, merangkak keluar dari itu. Pada saat ini, kaca kereta mulai pecah. Zombie di dalam jatuh. Pengemis itu menghentikan zombie tanpa ragu-ragu. Dia meninggalkan harapan untuk wanita hamil dan gadis kecil. Keduanya pergi dengan enggan. Mereka akan mengingat pengemis yang baik ini. Beberapa orang berjas pengecut dan egois. Beberapa orang compang camping dapat menolong yang lain. Wanita hamil dan gadis kecil itu akhirnya lolos. Seokwo menjemput putrinya, dan mulai melarikan diri dengan wanita hamil. Zombie yang tak terhitung jumlahnya mengejar. Meskipun mereka akhirnya naik, tapi zombie di belakang juga meraih pegangan kereta. Zombie yang tak terhitung jumlahnya diseret di kereta api. Pada saat ini kereta telah bergerak, pergi lebih jauh. Tapi kereta pasti akan berhenti. Jadi Seokwo mulai menginjak tangan zombie. Akhirnya zombie itu terjatuh. Mereka pikir akhirnya aman. Tapi ketika Seokwo ke bagian kemudi, ternyata itu adalah pria berbaju hitam yang terinfeksi. Pria berbaju hitam berjalan keluar setelah melihat mereka. Pada saat ini, dia memohon pada Seokwo untuk membawanya. Mereka juga boleh ikut, tapi pria itu berubah menjadi zombie, dan bergegas menyerang wanita hamil. Buru-buru, Seokwo menutupi mulutnya. Kemudian dia digigit di tangannya oleh pria itu. Putrinya menangis ketika dia melihat dirinya digigit. Seokwo mengunci dirinya dengan rantai besi, melompat dengan pria berbaju hitam, dan kemudian naik kembali dengan susah payah. Melihat luka di tangannya, dia tahu bahwa tidak ada banyak waktu tersisa. Dia membawa wanita hamil dan putrinya ke bagian kemudi. Kemudian melihat putrinya membuat perpisahan terakhir. Putrinya memohon padanya untuk tidak pergi. Seokwo menangis dan menangis, tapi ia dengan enggan menarik putri kecil itu pergi, menutup pintu kemudi setelah keluar. Meskipun putrinya menangis, dia berjalan ke belakang kereta. Dia bersandar dan menangis. Ketika Seokwo akan kehilangan kesadaran, dia ingat bagaimana putrinya tidur nyenyak ketika dia bayi. Seokwo tersenyum, kemudian melompat dari kereta. Akhirnya, kereta perlahan tiba di Busan. Keduanya berjalan ke terowongan. Para prajurit yang ditempatkan menemukan mereka. Tetapi mereka tidak dapat memastikan apakah keduanya zombie. Tepat ketika prajurit itu akan menarik pelatutnya, gadis kecil itu bernyanyi. Mereka menyadari, ini adalah dua manusia yang masih hidup. Lagu ini gadis itu untuk nyanyikan untuk ayahnya. Pada saat ini menjadi bukti identitas manusia mereka. Ini adalah film yang mengejutkan, dengan tambahan efek khusus. Bukankah zombie itu seperti air pasang? Tapi dalam menghadapi bencana, orang-orang jahat bersembunyi sendiri. Tapi keselamatan merupakan keberuntungan bagi yang mendapatkannya. Jika Anda menyukai video saya, jangan lupa